Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Saya akan menyelesaikan dulu bahan sampai dengan persamaan logistik, kemudian nanti Pak Wawan akan melanjutkan. Jadi mungkin saya akan menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan yang kemarin ya. Jadi kan kita mengkuantifikasikan kinetika pertumbuhan sel. Ya, ini yang kita bicarakan. Nah, di dalam mengkuantifikasi kinetika pertumbuhan sel, kita menggunakan kondisi ideal, ya, yang diasumsikannya yang unstructured dan non-segregated atau non-segregated non-structured ya. Jadi artinya intinya adalah diasumsikan sel itu single komponen. Ya, jadi komponennya tunggal saja. Jadi senyawanya tunggal. Ya, jadi itu yang pertama yang maka itu diwakili dengan C5, H7 dan H7 dan seterusnya ya. Jadi dianggap senyawanya tunggal, terus kemudian diasumsikan populasi itu seragam saja, sama ya. Padahal kita tahu bahwa populasi mikroba itu ada yang nanti muda, ada yang mungkin sudah dewasa dan kemudian tua ya. Nah, itu kita asumsikan dia tunggal gitu. Nah, itu yang disebut dengan unstructured dan segregated. Jadi kondisi ideal itu kondisi yang sebetulnya dikenal juga balance growth ya. Jadi kalau kondisinya dynamic, sebetulnya pendekatan non-structured dan non-segregated itu tidak bisa didekati gitu ya. Jadi berbeda. Nah, jadi dari situ diturunkan persamaan-persamaan mu itu ya. Jadi kita menurunkan persamaan mu atau laju pertumbuhan spesifik ya, yang laju pertumbuhan spesifik itu dengan menggunakan satu limiting substrate. Jadi ada substrat pembatas, satu substrat pembatas ya, yang diwakili dengan S ini. Nah, ini substrat pembatas ini yang kita kenal adalah mono, tetapi sebetulnya ada variasi-variasi lain yang selain kinetika mono. Ya, jadi walaupun yang paling banyak adalah bisa diwakili oleh persamaan monot ini. Nah, kemudian ya ini ada Blackman dan sebagainya, tetapi juga bisa saja substrat itu mengalami atau menjadi inhibitor. Ya, jadi ada yang non kompetitif, ada yang kompetitif atau diinhibisi oleh produk. Nah, bagaimana menurunkannya? Sebenarnya kan ini mirip sekali dengan pada saat kita membicarakan enzim. Ya. Dan kemudian ada juga betul-betul inhibisi dari senyawa toksik. Ya, jadi ini adalah persamaan yang nanti akan kita gunakan ya. Jadi ini adalah laju pertumbuhan spesifik dari mikroorganisme. Nah, kalau ini adalah kan untuk pertumbuhannya. Kalau untuk bagaimana menentukan laju pembentukan produk, ya kita kemarin sudah kita bicarakan. Produk itu ada yang yang associate growth, dan kemudian non associate growth, dan kemudian yang mix. Ya, jadi kalau kita punya persamaan laju pertumbuhan, maka untuk menentukan produknya, laju pembentukan produknya, ya tinggal dilihat dia associative atau non associative atau mixed growth. Ya, jadi kita maka bisa menentukan laju pembentukan produknya atau pembentukan produk spesifik atau ya, jadi laju pembentukan produk spesifik yang dikenal dengan QP itu. Nah, kemudian yang kemarin kita bahas terakhir, saya akan tekan lagi, ini adalah bagaimana
yang disebut dengan model persamaan logistik. Jadi laju persamaan logistik itu adalah kalau kita lihat kan asalnya mu dx per dt sama dengan mu kali x. Nah, mu-nya diganti dengan persamaan monod. Nah, kita menyelesaikan persamaan ini. Ya, jadi mengintegrasikan persamaan. Maka itu x itu adalah fungsi dari s, tetapi juga fungsi dari t. Ya, jadi x itu ya jadi biomass itu fungsi dari s dan fungsi. Nah, ini yang kita selesaikan. Ya, jadi persamaan ini kita selesaikan. Ini kan persamaan diferensialnya, maka kita bisa selesaikan di sini persamaan logistik ini. Ya, jadi persamaan logistik ini adalah x fungsi t ya. Jadi kalau x fungsi t itu adalah yang ini. Ya, jadi menggantikan. Jadi kalau kita lihat kan s-nya diganti dengan yang di atasnya. Ya, maka kita bisa lihat x sebagai fungsi t. Ya, dx per dt. Jadi kalau kita lihat persamaan yang ini yang saya beri warna di kurung merah itu hanya x sebagai fungsi t. Jadi berarti itu seperti jadi x sebagai fungsi t. Nanti kan kita tahu kalau batch itu kan biasanya ada lag phase, ada logarithmic phase dan begini. Ini yang diwakili oleh persamaan yang urutan kedua itu. Nah, kita tahu sebetulnya kan tidak mudah kan, atau tidak ya sebenarnya dipaksakan. Ya, jadi model logistik ini memaksa untuk bagaimana dari sistem batch ya menjadi satu persamaan matematik. Ya, sebenarnya kan jelas-jelas apa yield-nya itu kan berubah-ubah gitu. Apalagi ini ada lag phase-nya, kemudian ada deceleration, ada stationary. Ya, jadi ini adalah dicoba untuk sebagai pendekatan saja. Walaupun kita tahu bahwa itu hanya pendekatan saja, jadi tidak bisa kita menggunakan jadi sebagai karena kan kita tahu sebenarnya yield itu berubah kan. Ya, yield yang betul adalah hanya atau yield yang konstan itu adalah di kondisi logarithmic phase saja. Ya, jadi ini kemudian diselesaikan menjadi ini dan seterusnya. Jadi pada intinya adalah ingin menggambarkan x sebagai fungsi dari t, gitu ya. Jadi x sebagai fungsi dari t. Nah, saya rasa itu adalah persamaan logistik. Ya, jadi x sebagai fungsi dari t. Ya, yang mau menggambarkan bagaimana perilaku di dalam sistem batch. Nah, jadi hati-hati menggunakan persamaan logistik ini dengan keterbatasan yang jadi pendekatannya menggunakan unstructured ya. Jadi sebetulnya di dalam sistem batch itu kan sebenarnya dinamis gitu. Ya, tidak bisa balance growth-nya itu hanya di kondisi balance growth itu kan hanya terjadi dalam sisi logarithmic phase saja. Nah, jadi yang persamaan reaksi yang laju pertumbuhan ini kan menggunakan persamaan yang jadi monod itu adalah satu limiting substrate. Ya, jadi kita ingat bahwa monod itu adalah jadi persamaan monod ini adalah persamaan yang limiting substrate-nya itu S gitu ya, satu limiting substrate. Ya, jadi kan kemudian nanti yang berikutnya bagaimana kalau oksigennya juga membatasi? Ya, bagaimana kalau nitrogen juga membatasi? Jadi persamaannya harus kita pastikan mana yang sebagai substrat pembatas atau dua-duanya sebagai substrat pembatas itu ada itu ya. Jadi misalnya organiknya sebagai pembatas, tetapi juga oksigennya sebagai pembatas. Ya, dan kemudian nanti
bagaimana juga pH berpengaruh di mana, temperatur berpengaruh di mana, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kemudian setelah kita mendapatkan persamaan laju kinetika, misalnya untuk biomasa ataupun untuk produk, maka nanti kita akan masukkan ke dalam, jadi laju reaksi itu kita masukkan ke dalam neraca massa. Ya, nanti neraca massa akan kita lihat apakah CSTR ataukah dengan recycle dan sebagainya. Nah, saya rasa saya mengantarkan itu yang bahan yang ingin saya selesaikan. Mungkin yang lainnya sisanya. Tapi sebelum itu mungkin mahasiswa ada pertanyaan sebelum Pak Wawan yang melanjutkan. Ya, silakan mahasiswa kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil menunggu saya share slide ya Pak. Ya, silakan. Apakah cukup jelas apa yang ingin disampaikan dari sesi ini? Oke, jadi kalau tidak ada, silakan Pak Wawan membicarakan tentang pengaruh-pengaruh lainnya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Chandra. Baik, ini materinya saya lanjutkan. Dari pertemuan minggu lalu dan tadi sudah sedikit dibahas lebih lanjut oleh Pak Chandra. Jadi di sini sekarang kita akan membahas terkait apa saja pengaruh lingkungan yang akan pengaruhi kinetika pertumbuhan. Jadi kinetika berarti nanti larinya ya ke jumlah atau laju pertumbuhan sel. Nah, faktor yang paling berpengaruh itu adalah temperatur. Ini merupakan faktor utama ya ketika nanti Anda menyelenggarakan suatu proses fermentasi, Anda menggunakan biokatalis sel yang spesifik ya, karena mungkin Anda memang membutuhkan sel tadi untuk membentuk produk tertentu atau memang selnya yang memang ingin Anda ambil. Nah, satu yang perlu Anda perhatikan, pemilihan sel itu akan mempengaruhi kondisi operasi dari proses fermentasi. Kondisi operasi ini yang paling utama adalah temperatur, karena sel itu sendiri diklasifikasikan atau sel itu ya beda-beda jenis mikrobanya, dia akan punya temperatur optimum pertumbuhan yang berbeda. Nah, dari kuliah mikrobiologi mungkin kalian sudah pernah mendengar istilahnya ya, ada yang optimum kalau dia ditumbuhkan di temperatur ruangan atau sedikit di atas temperatur ruangan ya, jadi rentangnya antara 20-50, walaupun ini mungkin bukan rentang yang fix ya, tapi kita sebutnya untuk mikroba yang optimum di temperatur yang relatif dekat dengan temperatur ruang, itu kita sebutnya adalah mesofil. Sementara ada jenis-jenis mikroba lain yang optimum tumbuhnya di temperatur yang lebih tinggi ataupun temperatur yang lebih rendah. Nah, nanti pemilihan biokatalis ini karena dia punya temperatur optimum yang berbeda, maka proses fermentasi Anda akan harus Anda jaga pada temperatur ya sesuai dengan optimumnya si mikroba tadi. Nah, kalau Anda punya opsi, misalnya Anda ingin menghasilkan enzim tertentu, kemudian Anda punya opsi mikroba ini enzim ini bisa diproduksi oleh mikroba yang beberapa jenis mikroba yang berbeda. Terus nanti ada mikroba yang sifatnya mesofil, ada yang termofil, ada yang sikrofil misalnya. Nah, Anda akan pilih yang mana menurut Anda? Halo? Kalau Anda punya opsi beberapa jenis mikroba untuk menghasilkan produk yang sama, kemudian mikroba ini sifatnya ada yang termo, ada yang meso, ada yang sikro, maka sebisa mungkin Anda pilih yang meso, Pak. Yang meso, karena nanti biaya operasinya pastinya lebih murah. Kenapa biaya operasinya lebih murah? Karena temperaturnya
temperatur kamar normal gitu, Pak. Oke, jadi Anda tidak perlu menambah biaya ya untuk menyediakan panas atau untuk mendinginkan. Betul, jawabannya adalah kalau memang ada opsi mikrobanya adalah yang mesofil, utamakan yang milih yang mesofil. Ini dari sisi temperatur. Karena nanti Anda tidak perlu tambahan atau banyak energi yang perlu Anda sediakan untuk menjaga temperatur optimum. Nah, pengaruh temperatur ini sendiri terhadap kinetika, ini dijelaskan dengan persamaan Arrhenius, seperti yang Anda bisa lihat di slide. Di minggu lalu kan sudah dijelaskan ya bahwa laju pertumbuhan ini bisa dilihat dari konsentrasi atau jumlah. Kalau ini pakai N berarti ya maksudnya jumlah. Tapi sebetulnya bisa juga dinyatakan dalam konsentrasi. Laju pertumbuhan itu akan dipengaruhi oleh dua ya. Ada yang mu growth, ada yang KD. Kalau mu growth berarti semakin mu growth-nya semakin besar, maka laju pertumbuhannya akan semakin cepat. Sementara kalau KD-nya yang semakin besar, maka laju kematiannya atau laju endogenous metabolismenya itu semakin cepat, sehingga nanti laju pengurangan jumlah sel atau pengurangan konsentrasi selnya akan semakin tinggi. Ya. Jadi mu itu yang menambah, KD itu yang mengurangi. Sesuai tandanya. Nah, Anda bisa lihat baik mu dan KD ini dipengaruhi oleh temperatur berdasarkan persamaan Arrhenius. Arrhenius ini terdiri atas ada A ini adalah konstanta Arrhenius ya, jadi menyatakan konstantanya. Kemudian ada energi aktivasi. Energi aktivasi artinya ya energi minimal yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi. Kalau di komponen mu ya berarti energi aktivasi untuk menambah jumlah sel untuk tumbuh. Sementara kalau energi aktivasi di KD berarti ya energi minimum yang dibutuhkan untuk mematikan selnya atau mengurangi jumlah sel. Nah, untuk setiap jenis mikroba, untuk setiap jenis sel, ini nilai A dan nilai EA-nya akan beda-beda, dan nilai A dan EA untuk mu dan KD untuk satu jenis sel yang sama itu juga akan berbeda. Ya, jadi A-nya beda, makanya di sini ditulisnya A dan A aksen ya untuk menyatakan nilai yang berbeda. EA dan ED-nya juga beda. Nah, nanti pengaruh temperatur ini akan terlihat pada persamaan yang di atas ini. Ada rentang temperatur di mana nanti mu-nya akan lebih dominan daripada KD. Kalau mu-nya lebih dominan, KD-nya tidak signifikan, ya berarti nanti pertumbuhannya akan cepat sekali. Sementara kalau Anda naikkan temperaturnya, nah, ada suatu kondisi di mana KD-nya mulai signifikan. Artinya apa? Pada temperatur itu, si selnya akan mengalami kematian. Ya. Kalau tadi KD-nya tidak signifikan, berarti kenaikan temperatur itu hanya mempercepat pertumbuhan. Tapi ketika temperaturnya sudah lewat batas tertentu, ya, tergantung nilai A dan KD dari si sel tadi, maka A dan EA maksudnya ya dari si sel tadi, maka KD-nya akan menjadi signifikan, terus selnya akan mengalami kematian, mulai mengalami kematian, sehingga nanti pertumbuhannya akan menjadi melambat. Makin dinaikkan lagi temperaturnya, ya nanti si mu-nya makin tidak signifikan, KD-nya makin signifikan. Kondisinya dibalik. Sehingga nanti tidak ada pertumbuhan, yang ada adalah kematian sel atau pengurangan jumlah atau konsentrasi sel. Nah, ini dari sisi kinetika, dijelaskan dengan Arrhenius. Kalau dari sisi fenomena ya, sebetulnya dengan adanya temperatur yang di atas temperatur optimum, kenapa sih si mikroba ini punya temperatur optimum? Ini berdasarkan enzimnya juga. Jadi enzim-enzim yang mempengaruhi pertumbuhan sel ya, yang mempengaruhi rangkaian metabolisme yang ada di dalam sel, itu dia juga punya temperatur optimum. Sehingga nanti ya, kalau temperaturnya naik di atas temperatur optimum, maka enzimnya akan rusak. Ya, kalau dikurvakan ya kira-kira ini ada contohnya ya, ada beberapa jenis mikroba memang punya beberapa punya rentang temperatur optimum ya. Dan Anda bisa lihat semakin dinaikkan temperaturnya,
ada bagian di mana mu-nya, ini kan growth rate ya, mu-nya akan naik. Lebih naik lagi, mu-nya menjadi turun, growth rate-nya menjadi turun. Ini penjelasan tadi sudah disebutkan. Jadi kalau pada rentang T optimal, maka kenaikan temperatur itu akan menaikkan laju pertumbuhan sel. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah kalau Anda akan memfermentasi suatu produk, bisa jadi temperatur optimum dari pertumbuhan sel itu akan beda dengan temperatur optimum untuk pembentukan produk. Karena enzim yang, kembali lagi ya, enzim yang mengkatalisis reaksinya itu beda. Bisa jadi membuat temperatur optimumnya beda. Nah, kalau Anda punya kondisi, Anda punya dua temperatur optimum, maka ya Anda harus mengatur reaktornya. Tentunya Anda harus mengoptimasi dulu pertumbuhan mikroba, baru setelah jumlah atau konsentrasi mikrobanya itu cukup untuk menghasilkan produk, baru Anda ubah temperaturnya ke temperatur optimum untuk pembentukan produk. Bisa dari satu reaktor, dioperasikan pada dua temperatur yang berbeda, atau Anda menggunakan sistem reaktornya seri. Jadi satu reaktor untuk pertumbuhan, satu reaktor untuk pembentukan produk. Kira-kira gitu. Nah, kalau sudah di atas temperatur yang optimal tadi, atau kita sebutnya temperatur yang tinggi ya, nah karena tadi ya KD-nya akan lebih signifikan daripada mu, laju kematiannya lebih besar daripada laju pertumbuhan, sel akan mulai mati, kemudian sel hidupnya akan berkurang. Ketika temperaturnya di atas temperatur optimal, artinya kan kondisinya juga sudah tidak sesuai atau tidak menguntungkan buat si mikroba. Ya, jadi ini akan menaikkan kebutuhan energi untuk maintenance. Jadi mikrobanya mengkonsumsi substrat dapat energi, tapi karena kondisinya sudah tidak sesuai, ya dia butuh energi lebih banyak untuk maintenance. Endogenous metabolismenya akan naik, gitu ya, akan meningkat. Berarti kan KD-nya juga akan naik, lebih menjadi semakin signifikan. Akhirnya di akhir proses Anda bisa amati, ya yield-nya akan turun. Oke, kalau dilihat dari sisi pengaruh terhadap reaksi, ini sama seperti reaksi kimia biasa ya. Jadi metabolisme itu kan ada banyak rangkaian reaksi. Tahap penentu lajunya adalah reaksi yang paling lambat. Reaksi yang paling lambat ini juga merupakan reaksi enzimatik ya, sehingga nanti akan dipengaruhi oleh enzim. Nah, sehingga ketika temperaturnya itu naik, maka secara umum ini juga akan mempengaruhi atau memperbaiki proses perpindahan massa. Ya, jadi kalau masih di atas temperatur optimum, kalau masih di bawah temperatur optimum, maka kenaikan temperatur itu akan mempercepat laju reaksi karena dia memperbaiki atau mengatasi hambatan difusi. Jadi ketemunya molekul itu akan lebih cepat. Oke. Nah, ini sebetulnya penggambaran dari yang tadi dijelaskan ya. Ada satu contoh menggunakan E. coli, kemudian kurva ini membandingkan antara ketika E. coli itu ditumbuhkan pada berbagai temperatur menggunakan dua jenis medium. Jadi ada yang rich complex medium, jadi yang komposisinya itu rich gitu ya, ini yang titik-titik bulat hitam gitu. Nah, tapi di sini Anda lihat kalau temperaturnya itu diubah, ini kan 1000 per T. Jadi makin ke sana ini adalah temperaturnya semakin ke kanan temperaturnya semakin rendah, semakin kiri berarti temperaturnya semakin tinggi. Anda lihat polanya sebetulnya mirip ya. Jadi temperaturnya growth rate-nya akan naik kalau temperaturnya dinaikkan, tapi sampai titik tertentu growth rate-nya akan turun. Nah, jenis medium tentunya juga akan mempengaruhi growth rate. Anda lihat bahwa kalau pada temperatur yang sama, kalau mediumnya itu lebih bagus, ya tentu saja growth rate-nya akan lebih tinggi.
Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi itu pengaruh temperatur. Jadi Anda bisa bayangkan atau Anda bisa pahami bagaimana temperatur itu mengubah kinetika dari pertumbuhan sel. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, pengaruh yang kedua itu adalah pH. Nah, sama seperti temperatur, sebetulnya pengaruh pH juga akan mempengaruhi enzim. Karena Anda tahu enzim itu kan dia protein ya. Dia protein, kemudian enzim ini agar bisa bekerja dengan baik atau aktivitas dari si enzim itu akan dipengaruhi oleh sisi aktifnya. Sisi aktif enzim itu akan dipengaruhi oleh muatan-muatan yang berinteraksi di sisi aktif. Sehingga kalau Anda mengubah pH, berarti kan interaksi muatan pada sisi aktif itu juga bisa berubah. Karena interaksinya berubah, aktivitas enzimnya akan terpengaruh. Pengaruh pH terhadap enzim sudah dijelaskan ya di kelas enzim, bagaimana si enzim itu bisa mempunyai tingkat ionisasi yang berbeda kalau pH-nya berubah. Nah, karena aktivitas enzim berubah, ya tentunya laju pertumbuhan selnya akan terpengaruh. Oke. Selain mempengaruhi sisi aktif dan nanti mempengaruhi sehingga ujungnya mempengaruhi pertumbuhan, nah, sebetulnya sel, jadi secara keseluruhan selnya ya, sel ini umumnya dia akan menjaga pH di dalam sel itu untuk dalam kondisi konstan ya. Jadi pH intraselulernya itu tetap, sehingga ya sesuai dengan pH optimum tentunya ya. Sehingga nanti kalau pH di luar sel itu berubah dari kondisi optimumnya, maka sel ini akan membutuhkan energi lebih banyak untuk menjaga pH intraselulernya tetap pada nilai optimum. Berarti nanti ya dia akan menaikkan KD. Maintenance-nya akan meningkat, menaikkan KD. Nah, di ini Anda bisa lihat ya rentang pH optimum secara umum ya untuk tiap-tiap jenis mikroba. Anda lihat kalau bakteri punya rentang pH yang cukup lebar. Ragi, jamur ini sedikit lebih sempit rentang pH-nya, sementara kalau yang sel tingkat tinggi itu lebih sempit lagi. Karena memang enzim yang berperan dalam pertumbuhan si sel tadi, kalau sel tingkat tinggi kan lebih spesifik ya, jadi enzimnya sudah tertentu, sehingga dia punya rentang pH yang lebih spesifik, lebih sempit. Umumnya di kisaran pH netral atau sedikit di bawah pH 7. Sementara kalau yang sel tingkat rendah, ini lebih banyak enzim yang berperan, sehingga nanti rentang pH-nya juga lebih lebar. Nah, kenapa pH di dalam proses fermentasi itu bisa berubah? Satu, itu biasanya karena Anda menambahkan komponen medium yang Anda tambahkan di dalam substrat, itu memang dia bisa merubah pH, sifatnya asam atau basa. Misalnya Anda menambahkan sumber nitrogen. Nah, biasanya sumber nitrogen ketika dia terlarut di dalam medium, itu nanti dia akan menaikkan pH. Atau selama proses fermentasi memang si selnya itu menghasilkan produk yang sifatnya asam atau basa. Ya, misalnya dia menghasilkan asam-asam organik gitu ya. Atau dia menghasilkan gas CO2, terus dia terlarut, maka pH-nya akan turun. Nah, bagaimana menjaga agar pH ini stabil? Jadi selain tadi ya temperatur, ada pengendalian temperatur di reaktor. Nah, pH juga ada pengendalian pH. Ya, secara gampang ya dengan penambahan asam atau basa untuk mengcounter perubahan pH ya tentunya. Kira-kira seperti itu. Terkait pH, kalau yang di gambar kanan ini contoh
sampel atau komponen ya, dan rentang pH-nya. Nah, dari yang kiri Anda bisa lihat kalau pH sel itu bisa diadaptasi, tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Jadi misalnya sel optimumnya di pH ya ini sekitar 6,5 ya, tapi dia umum hidup antara pH 5 sampai pH 8. Nah, karena pengaruh pH di dalam pertumbuhan ini dipengaruhi oleh enzim yang bekerja. Nah, enzim itu bisa diadaptasi terhadap pH. Jadi artinya enzim masih bisa bekerja dengan rentang pH yang mungkin dibuat lebih lebar. Anda bisa turunkan pH-nya atau Anda bisa naikkan pH-nya. Kenapa Anda perlu untuk merubah pH? Ini biasanya nanti berkaitan dengan tujuan proses Anda. Misalnya Anda ingin proses Anda berjalan baik pada kondisi pH tertentu, sementara mikroba yang Anda gunakan, dia punya rentang pH yang berbeda dengan kondisi pH pada proses yang Anda butuhkan. Nah, Anda bisa melakukan adaptasi. Adaptasinya caranya bagaimana? Biasanya itu Anda merubah pH dari si medium secara bertahap. Jadi kalau misalnya Anda ingin melakukan prosesnya di pH yang rendah gitu ya, sementara optimumnya di rentang ini. Ya, Anda ubah mediumnya, Anda tumbuhkan selnya pada medium dengan cara pH medium tadi Anda turunkan pH-nya secara bertahap. Tidak langsung misalnya Anda butuh kerja di pH 3 atau pH 4, lalu Anda tahu-tahu mengganti medium yang tadinya pH-nya 6,5 atau 7 menjadi 4. Nah, ini biasanya selnya akan tidak akan survive. Nah, tapi kalau Anda turunkan mungkin ke 6 dulu, ke 5,5, ke 5, 4,5 itu memungkinkan. Tentunya ini bergantung pada kemampuan adaptasi dari si selnya, si mikrobanya. Karena dia kan artinya dia harus mengubah rangkaian metabolismenya ya. Jadi dia perlu mengadjust enzim-enzim yang diperlukan gitu ya. Nah, kalau bisa adjust, dia akan adapt. Dia akan bisa beradaptasi. Kalau tidak bisa adjust ya tidak akan tumbuh gitu ya. Tapi secara umum proses adaptasi terhadap pH itu bisa dilakukan. Beda dengan temperatur. Anda tidak bisa mengadaptasi sel pada temperatur yang jauh berbeda atau yang berbeda dari rentang temperatur optimumnya. Oke ya, ada pertanyaan dulu, silahkan. Belum ada? Oke, dilanjutkan. Faktor yang ketiga itu adalah oksigen. Nah, ini khususnya untuk sel yang sifatnya butuh oksigen ya, atau sel yang aerobik. Nah, ketika sel itu tumbuh, berarti kan jumlah selnya makin banyak. Ketika jumlah selnya makin banyak, kalau selnya aerobik, berarti laju konsumsi oksigennya itu akan semakin besar. Nah, Anda masih ingat bagaimana cara memberikan oksigen untuk fermentasi aerobik? Caranya adalah dengan cara diaerasi. Jadi oksigen disuplai dalam bentuk gas lewat aerasi pakai udara atau pakai oksigen murni. Secara umum pakai udara karena lebih murah dan udaranya perlu disterilkan dulu ya untuk menghindari kontaminasi. Nah, walaupun diberikan dalam fase gas, oksigen itu kan harus larut dulu di dalam medium. Ya, oksigen itu harus larut dulu. Nah, sehingga kalau aerasinya itu tidak terlalu baik ya, suplai oksigen itu tidak mencukupi, sementara selnya itu tumbuh dan dia mengkonsumsi oksigen, akan terjadi kondisi di mana laju konsumsi akan lebih besar daripada suplainya. Ya. Oksigen atau kita sebutnya oksigen uptake rate-nya ya, uptake itu akan lebih besar daripada oksigen transfer rate-nya. Nah,
Kalau terjadi kondisi seperti ini, maka oksigen ini akan membatasi pertumbuhan. Membatasi pertumbuhan ya artinya, Anda masih ingat ya, sudah dijelaskan oleh Pak Chandra kemarin, monod itu kan dipengaruhi oleh substrat pembatas. Nah, di sini substrat pembatasnya menjadi si oksigen. Artinya apa? Karena substrat pembatasnya adalah oksigen, kelarutan oksigen kan terbatas ya. Jadi kalau Anda mengaerasi dengan udara, konsentrasi jenuh itu kan paling sekitar segini ya, 7-8 ppm. Itu kalau Anda aerasi udara ke dalam air bersih pada tekanan dan temperatur ruangan sampai jenuh. Nah, ini jenuhnya kan di kisaran 7-8 ppm. Ini jenuh ya. Sementara kalau Anda menggunakan katakanlah substrat pembatasnya itu glukosa. Glukosa itu kan biasanya Anda larutkan di medium sekitar 15-20 gram per liter. Berarti kan bisa sampai 15.000 ppm. Ya walaupun nanti kalau glukosa kan diberikan di awal semua. Terus nanti dia akan turun karena dikonsumsi oleh sel. Nah, kalau aerasi Anda tidak baik, berarti konsentrasi oksigen yang terlarut di dalam itu kan pasti jauh di bawah angka ini, 7-8. Medium jenuhnya pun kalau mediumnya itu sudah Anda kasih macam-macam ya, zat terlarut di dalam medium itu sudah banyak, maka jenuhnya pun tidak akan dinilai ini, pasti di bawah. Kalau aerasinya tidak cukup, berarti kan akan tidak mencapai kondisi jenuh. Sehingga nanti ya jauh lebih di bawah ini. Anda bandingkan ya, ini hanya 7-8 ppm, ini 15.000 ppm. Yang tadinya dibatasi oleh glukosa, sekarang dibatasi oleh oksigen. Ya. Jadi laju pertumbuhan spesifik akan bergantung pada konsentrasi oksigen sesuai dengan kinetika monod. Artinya apa? Mu-nya akan turun drastis. Pertumbuhannya akan sangat lambat. Nah, kapan oksigen ini akan membatasi? Kita gunakan batasan yang namanya adalah konsentrasi kritis. Jadi kalau oksigen terlarut atau dissolve oksigen itu nilainya turun sampai di bawah konsentrasi kritis, maka O2-nya akan menjadi pembatas. Pertumbuhan akan mengikuti monod bergantung pada oksigen. Tapi kalau terlarut DO-nya itu masih di atas konsentrasi kritis, maka bukan oksigen yang akan jadi pembatas, tapi ya substrat yang lain. Atau di sini laju reaksi itu tidak bergantung pada konsentrasi oksigen terlarut. Ya, ini kurva ini menunjukkan hubungan antara mu terhadap DO. Jadi untuk DO yang kecil, jadi ordenya orde 1 ya, orde 1 terhadap DO. Mu-nya akan kecil sekali, tapi kalau DO-nya semakin besar, nanti ya terhadap DO dia menjadi orde 0. Orde 0 artinya tidak dipengaruhi oleh oksigen kan ya, dia ordenya 0. Artinya ada substrat lain yang akan membatasi mu-nya. Ya, jadi konsentrasi kritis ya kira-kira nanti ada di bagian ini. Berapa DO yang membuat si mu ini menjadi dipengaruhi oleh DO. Nah, berapa nilainya? Kira-kira kalau sel itu antara 5 sampai sel bakteri ataupun ragi ya, ini DO kritisnya itu antara 5 sampai 10% dari DO jenuhnya. Sementara kalau jamur itu mungkin akan lebih tinggi, sekitar sampai 50% dari DO jenuhnya. DO jenuh berapa ya nanti tergantung temperatur dan tekanan ya, ngikuti persamaan Henry ya, Anda masih ingat. Nah ini kira-kira ya sekitar 7 ppm lah kalau 25 derajat 1 atm. Ya. Kalau di bawah DO kritis, oksigen akan menjadi faktor pembatas, ya.
Jadi pembatas laju reaksi atau yang membatasi mu itu adalah oksigen kalau di bawah konsentrasi kritis. Sementara komponen substrat yang lain itu akan membatasi jumlah pertumbuhan. Jumlah pertumbuhan ini maksudnya ini secara termo ya. Jadi kalau Anda punya substrat, Anda larutkan substrat dengan komposisi tertentu, ya, sumber C, sumber H, O dan N, SP dan yang lain-lain, itu kan nanti akan jadi sel, ya. Nah, kecepatan pertumbuhan selnya itu akan dipengaruhi oleh DO. Kalau DO-nya di bawah konsentrasi kritis, ya, kecepatan pertumbuhan, berarti kan dia lambat sekali. Laju mengkonsumsi substrat dan laju membentuk selnya itu akan menjadi lambat sekali. Tapi kalau ini Anda teruskan, ya nanti jumlah sel yang bisa Anda dapatkan akan dibatasi oleh si komponen substrat yang Anda larutkan di dalam medium tadi. Nah, kalau DO-nya itu di atas kritis, substrat pembatasnya menjadi yang lain. Substrat pembatasnya menjadi komponen lain, lajunya akan lebih tinggi, laju pembentukan sel atau laju konsumsi substratnya menjadi lebih cepat, tapi jumlah sel yang bisa dibentuk ya sama ya, karena Anda melarutkan sekian Anda menyiapkan substrat dengan komposisi medium yang sama. Jadi yang berubah adalah laju reaksinya. Laju reaksinya ini adalah laju pembentukan selnya. Oke, tadi saya menyebut terkait oksigen transfer rate. Jadi oksigen transfer rate itu menyatakan seberapa cepat oksigen itu bisa dipindahkan ya dari udara ke cairan. Sementara oksigen uptake rate itu akan ini menyatakan seberapa cepat oksigen itu dikonsumsi oleh sel. OTR itu akan bergantung pada alat aerasi yang Anda sediakan ya. Nanti pas kita bahas perpindahan di dalam bioreaktor, ini akan kita bahas lagi. Sementara OUR itu akan dipengaruhi oleh konsentrasi sel dan laju pemanfaatan oksigen spesifik dari sel tadi. Nah, kalau oksigennya itu menjadi atau transfer oksigen itu menjadi pembatas, berarti yang Anda supply itu kan akan sama dengan yang dikonsumsi oleh selnya. Sehingga nanti laju pertumbuhan selnya itu akan bergantung pada konsentrasi oksigen yang terlarut di dalam medium. Oke? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Atau dari Pak Chandra mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak. Silakan. Mute. Oke, ya jadi saya rasa ini penting ya. Jadi tadi kan berarti kan limiting substrate itu harus kita ketahui betul ya. Jadi yang pertama misalnya tentang oksigen itu, jadi pastikan oksigen tidak menjadi pembatas. Ya, jadi harus di atas DO kritis. Ya, kalau enggak, kalau oksigen menjadi pembatas kan nanti berarti persamaan mirip dengan monod, tetapi nanti menggunakan konsentrasi oksigen. Padahal kan oksigen kelarutannya itu rendah di dalam air itu. Nah, kemudian itu satu yang berkaitan dengan nantinya berkaitan dengan laju pertumbuhan. Nah, berkaitan dengan nanti ini OETR dan OR ini kan berarti bahwa apa yang kita transferkan itu sebetulnya harusnya lebih besar dari uptake ya. Jadi supaya tidak menjadi pembatas begitu. Ya, jadi saya rasa itu yang pesan yang mungkin bisa saya tambahkan. Oke, jadi harus bekerja di atas DO critical itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, selain 3 tadi ya, umumnya yang utama kan temperatur, pH, kemudian konsentrasi oksigen. Ini ada komponen-komponen atau faktor lingkungan lain ya yang juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Ini misalnya adalah potensial redox. Potensial redox ini sebetulnya menyatakan seberapa banyak sih sebetulnya elektron yang bisa dipertukarkan pada reaksi metabolisme ya. Ya, jadi nanti akan bergantung pada komposisi substratnya seperti apa. Ya, komposisi substratnya seperti apa, nanti dia akan pengaruhi ionisasi dari si substrat itu di dalam medium seperti apa gitu ya. Kemudian oksigennya, karena oksigennya kan akan menjadi aseptor elektron ya di dalam metabolisme. Kemudian pH-nya seperti apa, karena nanti akan pengaruhi disosiasi dari ion H+ dan ion OH-. Jadi nanti akan mempengaruhi seberapa cepat laju dan seberapa besar reaksi dari reaksi oksidasi reduksi yang terjadi di metabolisme. Kemudian faktor lain adalah konsentrasi CO2 terlarut. Ya, jadi kalau fermentasinya menghasilkan CO2, satu CO2 itu akan bersifat asam. Jadi nanti CO2 terlarut akan bersifat asam, sehingga nanti akan menurunkan pH. Nah, nanti mungkin akan mempengaruhi pertumbuhan, atau memang si CO2 ini akan menginhibisi pertumbuhan dari sisi karena dia meracuni selnya. Jadi akan menaikkan KD. Lalu komposisi substrat itu juga akan mempengaruhi kekuatan ionik ya. Jadi tadi sudah disebutkan beberapa komponen di dalam substrat itu kan dapat terlarut, kemudian nanti dia akan terionisasi. Kalau terionisasi berarti nanti dia akan menimbulkan ionic strength di dalam medium, akan pengaruhi kekuatan ion. Nah, kekuatan ion di dalam medium itu akan pengaruhi interaksi antara si medium dengan si selnya. Karena kan sel itu punya dinding sel, kemudian ada membran selnya gitu ya. Jadi kekuatan ion ini akan mempengaruhi bagaimana transportasi nutrien masuk ke dalam sel dan bagaimana produk itu keluar dari sel. Sehingga nanti kalau kondisinya sebetulnya mirip dengan pH dan temperatur juga ya. Kalau kondisinya itu tidak terlalu nyaman buat si selnya ya, kekuatan ioniknya mungkin terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, nanti ujungnya ya maintenance energi yang dibutuhkan untuk maintenance sel itu menjadi meningkat. Konsentrasi substrat sini sudah dijelaskan bahwa ada sel yang bisa mengalami inhibisi kalau substratnya terlalu tinggi konsentrasinya. Oke, ini sebetulnya agak sedikit geser ya yang disampaikan. Jadi tadi sudah disampaikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pertumbuhan. Nah, di sini kita melihat pemanfaatan substrat untuk pertumbuhan. Ini kan substrat nanti akan dioksidasi, sel akan dapat energi. Nah, energi ini akan jadi sel ya, akan jadi sel baru ya, dikonversi menjadi ATP. ATP ini adalah energi yang bisa dimanfaatkan oleh sel umumnya untuk membentuk sel baru dan untuk maintenance. Nah, sisanya nanti akan dilepas ke lingkungan. Sehingga secara umum proses fermentasi itu akan bersifat eksotermik. Akan menaikkan temperatur, sehingga mungkin dalam beberapa jenis fermentasi Anda perlu melakukan pengendalian temperatur. Nah, bagaimana menghitung energi yang dilepas ke lingkungan? Ini sebetulnya Anda bisa memanfaatkan bantuan persamaan stoikiometri. Ini akan dibahas lebih detail di materi selanjutnya. Tapi kira-kira kan Anda bisa membuat rangkaian stoikiometri pertumbuhan seperti ini ya. Anda punya substrat itu dimanfaatkan oleh sel untuk pertumbuhan, sehingga nanti jumlah selnya itu akan bertambah.
Lalu nanti selain menjadi sel baru, oksidasi substrat itu akan menjadi CO2 dan H2O. Ya, jadi substrat dimanfaatkan itu akan jadi sel, akan jadi plus CO2 dan H2O. Kemudian yield dari proses ini Anda bisa hitung ya, dari perhitungan yieldnya Anda bisa mendapatkan nilai berapa energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan sekian gram substrat. Nah, ini yang di sini ya, ini menyatakan energi yang bisa dilepas di dalam proses fermentasi. Nah, cara menghitungnya adalah Anda menggunakan asumsi bahwa mikroba itu kan suatu senyawa ya, senyawa hidrokarbon dengan komposisi tertentu ya, C sekian, H sekian, O sekian gitu ya. Nah, ini Anda bisa bakar sehingga kalau reaksi pembakaran itu akan menghasilkan CO2 dan H2O. Substrat itu juga merupakan senyawa organik sebetulnya. Senyawa organik Anda juga bisa bakar, Anda akan bisa dapatkan CO2 dan H2O. Nah, dengan pendekatan reaksi stoichiometri yang seperti ini, jadi sebetulnya panas pembakaran substrat ya, yang ini, yang bawah ke kanan, itu akan sama dengan panas hasil metabolisme. Panas hasil metabolisme itu yang ini, dan panas pembakaran dari selnya. Ya, yang kanan ini akan sama dengan ke atas ditambah yang bawah. Jadi kira-kira YH ini Anda bisa hitung. Kalau Anda, YH ini adalah panas hasil metabolisme ya, menyatakan berapa panas yang bisa dihasilkan untuk setiap gram sel yang terbentuk. Oke. Nah, di sini Anda perlu tahu, Anda perlu mendapatkan informasi terkait berapa yield sel per gram. Yield dari sel yang terbentuk per substrat yang terkonsumsi ya di sini. Kemudian panas pembakaran dari sel ini bisa didapatkan dari percobaan. Jadi kalau Anda membakar dengan alat tertentu ya, Anda bisa dapatkan berapa panas pembakaran. Kalau yang ini kan bisa diukur ya. Anda membakar sekian gram sel, lalu dihitung panasnya, itu bisa diukur. Anda membakar sekian gram substrat, dihitung panasnya, Anda bisa ukur. Nah, sehingga dari reaksi ini, Anda bisa hitung berapa panas yang dihasilkan dari proses pertumbuhan. Kira-kira maksud dari persamaan ini seperti itu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, tapi lebih ke penasaran sih Pak. Kalau misalnya oksigennya lagi terbatas nih Pak, apakah combustion-nya dari pembakaran substrat ini bakal tetap terjadi atau si mikroba itu akan lebih cenderung microbial growth dulu ya Pak, baru dia combustion, atau mereka tuh terjadi secara berimbang? Maaf, saya kurang nangkap. Maksudnya gimana? Kalau oksigennya terbatas. Oksigennya terbatas kan berarti apakah combustion dari substrat itu tetap terjadi? Kan padahal berarti kan si pertumbuhan mikroba itu kan dibatasi oleh konsentrasi oksigen. Nah, itu combustion dari substrat itu akan terjadi ketika oksigen berlebih doang atau ketika oksigen terbatas juga terjadi? Oh, yang Anda maksudkan yang reaksi yang di bawah ini? Iya. Oke, begini, kalau pertumbuhan mikroba itu yang Anda lihat hanya yang reaksi yang ke atas. Kan Anda punya substrat, Anda si mikroba ini memanfaatkan substrat ini untuk tumbuh. Artinya akan terbentuk sel dan CO2, H2O. Kan dari pemanfaatan substrat ini, dia akan dapat energi. Energinya akan
jadi sel dan ada energi yang dilepas. Nah, di sini itu maksudnya bagaimana cara menentukan jumlah energi yang dilepas. Kan nggak bisa diukur ya, nggak bisa diukur jumlah energinya. Nah, ngukurnya bagaimana? Anda membutuhkan bantuan reaksi lain. Jadi yang terjadi saat pertumbuhan hanya yang ke kanan. Reaksi yang ke bawah, hanya yang ke atas, maaf. Kalau reaksi yang ke kanan ini adalah Anda melakukan percobaan terpisah, Anda membakar si substrat. Membakar si substrat, maka Anda bisa hitung energi pembakaran substrat. Ini bukan dari pertumbuhan. Nah, yang reaksi yang ke bawah itu juga eksperimen terpisah, Anda membakar selnya. Anda bisa mendapatkan panas pembakaran sel. Sehingga Anda bisa menghitung berapa panas metabolisme. Panas metabolisme itu ini, panas yang dilepas saat proses metabolisme. Kalau pada saat kondisi oksigen terbatas, ya tetap yang terjadi adalah ini. Metabolisme sel saja memanfaatkan substrat, tapi lajunya itu rendah sekali. Sehingga membentuk selnya itu lajunya rendah, mengkonsumsi substratnya juga lajunya rendah. Jadi yang terjadi saat fermentasi hanya yang reaksi ke atas. Yang ke kanan dan ke bawah ini eksperimen terpisah maksudnya, untuk menghitung panas metabolisme. Maaf kalau tadi penjelasannya mungkin kurang lengkap ya. Oh, makasih Pak. Jadi udah paham. Ya. Jadi bukan reaksi metabolisme mikrobatu reaksi tiga-tiganya ini. Yang terjadi saat metabolisme hanya reaksi yang ke atas. Oke. Apakah ada lagi? Mungkin masih ada sisa waktu 2 menit. Sebentar.